Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan pembahasan kita hari ini di pertemuan keempat ya. Bapak Ibu, sebelumnya kita sudah bahas mengenai routing view, kemudian routing controller, kemudian fungsi dari blade template engine gitu ya, pewarisan dari case sederhana gitu ya Bapak Ibu. Ini project kita kemarin. Jadi ini adalah blade template engine, tingkatannya adalah indeks ini adalah anaknya gitu ya, kemudian yang di atas inilah induk, bawah adalah induknya. Jadi dia pada saat kita merunning tinggal memanggil si induknya saja. Kita gunakan mahasiswa. Nah, ini kita tinggal include saja setiap halaman. Di setiap halaman yang kita panggil ada anaknya, induknya nanti akan diikut sertakan ini ya. Nah, kalau kita di halaman induknya seperti ini, nanti dia akan nampil anaknya. Itu Bapak Ibu ya. Nah, sekarang konsep blade template engine akan kita terapkan ya Bapak Ibu di dashboard admin ya. Kita nanti akan gunakan template admin gitu ya, SB admin. Saya gunakan ini Bapak Ibu. Nah, ini nanti Bapak Ibu tinggal download saja SB admin 2 ini dari punyanya si Bootstrap ya Bapak Ibu ya. Bentuk template itu seperti ini Bapak Ibu. Ini download free gitu ya. Nanti tampilannya akan seperti ini Bapak Ibu. Masih mentah ya Bapak Ibu, ini ya isinya HTML, CSS, kemudian JavaScript juga gitu ya. Untuk mengatur user interface-nya, tampilannya lebih interaktif gitu ya. Nah, ini perlu diolah lagi Bapak Ibu. Pada saat kita menampilkan ini perlu diolah lagi ya. Jadi kita nanti ada case-nya Bapak Ibu. Case-nya nanti kita akan buat satu sistem arsip dokumen ya, arsip dokumen. Jadi template yang sudah kita download ini Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu. Nah, ini template yang sudah kita download ini. Nanti kita olah lagi Bapak Ibu. Ya, kita olah lagi, kita sederhanakan. Ya, ini saya sudah menyederhanakannya. Ini Bapak Ibu ambil folder-folder yang penting-penting saja. Ini dari CSS, image.js, kemudian vendor, ini semua Bapak Ibu tinggal kopikan saja ke dalam folder baru. Kemudian Bapak Ibu ambil saja yang penting-penting ya. Ini. Dan akhirnya inilah nanti yang akan kita pakai saja, ada dokumen, ada indeks, kemudian lokasi dan juga login. Namun Bapak Ibu nanti supaya lebih cepat gitu ya, Bapak Ibu nanti tinggal download saja template admin yang sudah saya sederhanakan ini dari si SB adminnya gitu ya. Nah, intinya Bapak Ibu tahu caranya ya, dari proses admin ini tadi Bapak Ibu sederhanakan menjadi ini gitu ya. Jadi ini tampilannya nanti sudah sesuaikan gitu ya, di kelola dokumen nanti yang akan mengelola lokasi dokumen, contohnya perpustakaan, laboratorium, biro akademik gitu ya. Kemudian nanti ada proses intinya adalah mengelola dokumen itu sendiri gitu ya, nama dokumen apa, kemudian lokasinya nanti kita petakan di mana gitu ya. Kemudian ada download berkas filenya. Nah, seperti itu saja Bapak Ibu. Nah, inilah nanti yang akan kita petakan gitu ya, dashboardnya itu sebagai halaman induknya gitu ya. Di dashboard nanti akan menjadi halaman induk ya. Di sini nanti ini akan menjadi home, kemudian ini nanti akan menjadi childnya, menjadi anaknya, kasih dokumen, kemudian kelas dokumen. Artinya nanti kita akan petakan misalkan si home gitu ya, nanti kita akan buat namanya home. Si home ini
Nanti kita akan buat layout nanti isinya adalah home.blade.php gitu ya. Kemudian untuk data misalnya ada master, ini bisa lokasi gitu ya, lokasi dokumen. Kemudian untuk proses inti nanti bisa langsung di dalam sini ada kelola dokumen, langsung struktur dari menu yang akan kita buat. Bisa juga nanti ditambahkan Bapak Ibu kalau misalkan mau dipisah gitu ya, untuk footernya dan juga sidebarnya juga bisa. Misalkan nanti kita buat di dalam folder parsial, di dalamnya nanti ada sidebar gitu ya, ada navbar gitu ya, dan juga footer. Ini kita nanti tinggal sesuaikan saja si templatingnya gitu ya. Jadi kita pisahkan sidebarnya, navbar kita pisah, footernya, yang pada akhirnya nanti akan menginduk di home semua. Lokasi juga akan menginduk di home, kelola dokumen akan menginduk di home juga gitu ya. Oke, seperti itu Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, langsung saja siapkan project-nya. Kita lanjutkan project yang sebelumnya. Kita sedikit lakukan modifikasi gitu ya. Kita akan masukkan template admin ini ya. Di template admin ini akan kita nanti masukkan ini ke dalam Laravel 11 ya, tanggal 11. Oke, sebelum itu saya coba untuk jelaskan Bapak Ibu struktur folder dari Laravel 11 ini. Jadi untuk komponen CSS, kemudian JavaScript, kemudian image yang nanti akan ditampilkan gitu ya, itu semuanya ada di folder public ya Bapak Ibu ya. Ini di folder public, jadi nanti kita taruh CSS-nya, JavaScript-nya ya, vendor ya, semuanya di sini ya. Jadi Bapak Ibu bisa copy foldernya seperti ini Bapak Ibu, di dalam template adminnya ini Bapak Ibu kopikan semua. Ctrl C, kemudian Bapak Ibu ke Laravel, kemudian di dalam public ya, di dalam public masuk, kemudian ini Bapak Ibu kopikan, pastekan di sini semua. Oke, ini kita sudah pastekan komponen dari CSS-nya, JavaScript, JSON dan juga lainnya bawaan dari template. Silakan Bapak Ibu sesuaikan. Nah kemudian langkah selanjutnya kita buat struktur file di view-nya terlebih dahulu ya Bapak Ibu ya. Oke, di view kita ke resource. Kalau kita cek di public ini sudah ada ya, CSS-nya sudah ada. Bapak Ibu menuju ke resource mana ya resource? Oke, resource view. Kita buat kita buat supaya lebih rapi ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu silakan buat new folder di sini ya, di bagian view, new folder. Di sini kita tuliskan layout gitu ya. Nah, di layout ini kita buat lagi adalah file home, atau ini Bapak Ibu bisa pindahkan ya, atau bisa buat folder baru juga bisa. Nah ini kita cut saja karena home sebelumnya kan kita udah buat ya. Nah ini kita cut saja, nah kita sudah buat, cut, taruh sini di layout, kita klik layout sini, kemudian Ctrl V. Nah pastikan sudah ada di dalam layout ya Bapak Ibu ya. Ini kalau Bapak Ibu masih ragu,
tuh apakah ini sudah berada di dalam layout. Bapak Ibu bisa ceknya juga di sini Bapak Ibu. Misalkan dalam sini di dalam Laravel 11-nya langsung di subfolder di sini. Itu ada di bagian resource, view, nah layout. Nah, home-nya sudah di dalam sini Bapak Ibu ya. Home. Oke. Home kita sudah. Kemudian selanjutnya kita buat yang namanya master, folder master ya, buat lagi di view-nya Bapak Ibu. Di dalam view ya, di dalam view-nya sini pastikan arahnya di sini kursornya. Kemudian klik bagian new folder. Ini silakan buat folder master. Di dalam master Bapak Ibu silakan buat new file, lokasi .blade.php. Nah, ini file masternya sudah jadi. Oke. Nah, Bapak Ibu, untuk indeks dan mahasiswa ini kita hapus saja ya. Kita tidak membutuhkan ya. Indeks dan ini kita hapus saja. Silakan dihapus saja. Oke. Kemudian layout master. Selanjutnya kita buat kelola dokumen ya, langsung saja Bapak Ibu kita buat saja langsung filenya di dalam view ya, di dalam view sini. Sorry, kita langsung buat di dalam sini aja Bapak Ibu, di dalam master ya, di dalam master. Di sini kita new file di dalam master ya, di dalam master. Jadi kemudian Bapak Ibu ketikkan dokumen .d.php gitu ya, seperti itu. Dokumen .d.php. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, kita coba petakan dua ini. Opsinya tadi kan kita bisa buat layout, kemudian master, di dalamnya ada lokasi dan juga dokumen. Kemudian untuk parsial ini nanti kita coba belakangan Bapak Ibu ya. Sementara si sidebar, navbar dan juga footernya kita jadikan satu saja dulu dengan si home-nya. Nah, nanti ini belakangan kita pakai ya. Biar Bapak Ibu supaya lebih mudah memahami. Jadi artinya condition di sini ini induknya, si home ini merupakan induk. Nah, si dua ini lokasi itu anak. Ini adalah anak. Nah, ini nanti kita coba belakangan. Ini artinya nanti akan jadi anak juga si sidebar navbar. Tapi kita coba belakangan saja buat Bapak Ibu ya. Oke. Oke, kita sudah buat untuk layout home-nya. Nanti kita akan samakan. Kita tinggal copy saja yang file yang ada di dalam di dalam template-nya dia, template admin. Ya, Bapak Ibu, nanti kita buka dua buah source code ya. Oke. Oke, baik Bapak Ibu, pertama Bapak Ibu silakan menuju ke halaman template adminnya. Template admin. Baik, ini di template admin ini Bapak Ibu opsinya bisa gunakan dua buah VS Code sekaligus ya untuk buat copy pastanya, atau satunya lagi Bapak Ibu bisa gunakan Notepad++ ya. Jadi Bapak Ibu bisa buka ini dari Notepad++. Jadi kita akan coba copy pastekan halaman home-nya terlebih dahulu gitu ya. Kita pastekan halaman dari halaman home-nya. Nah, ini sepertinya ada yang kurang Bapak Ibu, karena gini. Oke. Si halaman ini akan menjadi induk ya Bapak Ibu ya. Yang artinya si dashboard ini nanti akan menginduk ke home gitu ya.
Nah, si dashboard ini kita juga buat di master di sini, artinya ada satu lagi di sini. Nah, seperti ini. Satu lagi yaitu di sini dashboard. Nah, dashboard menjadi Nah, kita buat satu lagi dashboard ya Bapak Ibu ya. Kita buat satu lagi di master ya. Di master itu namanya adalah dashboard. Dashboard dot php itu ya. Nah, kita buat satu lagi dashboard. Oke. Nah, sekarang kita bisa mulai pepetakan. Nah, ini saya gunakan buka melalui VS Code lagi Bapak Ibu. Jadi ada 2 buah VS Code yang saya buka. Si template adminnya juga saya buka melalui VS Code template adminnya. Oke, Bapak Ibu bisa langsung ke halaman indeksnya. Oke, ke indeksnya ya. Ke indeksnya. Nah, ini Bapak Ibu silakan copy pastekan semuanya ya. Ctrl A, Ctrl C. Ini di template admin. Copy pastekan di dalam sini ya Bapak Ibu, yang di home ya. Di home. Nah, ini kita hapus semua yang ada di home. Jadi apa yang ada di indeks dari tampilan template admin tadi, Bapak Ibu kopikan atau pastekan langsung di dalam home. Nah, seperti itu. Ini Bapak Ibu. Inilah yang nanti akan menjadi induknya. Nah, ini kita coba terlebih dahulu ya Bapak Ibu ya, tampilannya seperti apa. Oke. Selanjutnya, sementara ini dulu Bapak Ibu, kita jadikan seluruhnya di satu tampilan ya, belum kita petakan dulu. Nah, ini kita akan coba lihat hasilnya. Kemudian kita buat jalur routingnya Bapak Ibu. Jalur routingnya ataupun controllernya dulu ya Bapak Ibu ya, controllernya Bapak Ibu silakan cari controllernya, itu ada di http controller ya. Nah, kita buat satu buah controller namanya adalah home. Ya, kita buat controller namanya adalah home. Silakan Bapak Ibu buka terminalnya di ini ya, di command-nya kita buat controller PHP artisan make controller. Nah, nama controllernya adalah home controller seperti ini. Artisan make controller home controller gitu ya. Ini akan dibuatkan controllernya gitu ya. Nah, maksimum apa ya? Tidak salah. Langsung Pak Ibu, kita enter. Oke, baik, ini sudah dibuatkan controllernya. Kita cek Bapak Ibu di sini. Cek controllernya. Harusnya sudah dibuatkan. Nah, ini Bapak Ibu ya. Ini. Oke. Nah, nanti di sini Bapak Ibu kita buat jalurnya ya. Seperti ini kurang lebih nanti Bapak Ibu ya. Controller. Kemudian pada routingnya juga nanti akan kita buat gitu ya. Oke. Di sini Bapak Ibu pertama buat public function index kemudian dalamnya langsung saja return view nah di dalamnya view-nya apa yang akan ditampilkan gitu ya. Yang akan kita tampilkan adalah halaman home gitu ya, halaman home ada di mana? Ada di dalam folder layout dan juga
filenya namanya adalah home. Jadi bacanya seperti ini Bapak Ibu. Jadi kita di sini buat layout, artinya folder layout, kemudian titik ya, artinya kita masuk ke dalam file home. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Cukup seperti ini saja. Jadi layout, kemudian home. Gitu ya. Jadi si Laravel ini di view-nya mulai membacanya dari dalam view ini. Ya, kalau tidak ada foldernya, ya, kalau tidak ada folder layout ini, yang dibaca langsung home saja. Ya, seperti si case sebelumnya di kontrol mahasiswa. Ya, karena tidak ada folder yang menyertai di atasnya, jadi langsung mahasiswa. Ini karena ini kita buat struktur folder, dia masuknya baca layout dulu, folder, kemudian masuk ke dalam filenya. Oke, selanjutnya yang kita setting adalah setelah controller itu adalah routing ya Bapak Ibu. Bisa Ctrl P di dalam web. Nah, sini kita buat routing ya. Nah, ini kita hapus saja Bapak Ibu. Ini karena routingnya adalah jenis routing view kemarin ya, sedangkan kita sudah gunakan jenis routing controller ya. Ini bisa dihapus saja Bapak Ibu. Nah, ini dihapus saja. Nah, kita buat sebenarnya mahasiswa ini juga tidak diperlukan juga, nanti kita hapus. Jadi route kita gunakan get, kemudian lamannya adalah kita gunakan karena home, cukup slash saja Bapak Ibu ya, untuk menandakan halaman utama, tidak perlu diberikan home ini, cukup slash saja karena di halaman utama. Kemudian selanjutnya adalah kita panggil controllernya ya, seperti ini controllernya. Jadi controllernya adalah home controller, di sini ada pilihan di bawahnya, home controller, kemudian class, tinggal di tab saja Bapak Ibu ya. Kemudian di bagian mana yang tadi di controllernya, untuk memanggilnya adalah di function index gitu ya, function index. Jadi kita melakukan get ya, get di controller, home controller, kemudian function adalah index. Ini controller, kemudian functionnya adalah index. Si index di dalam index ini ya nanti akan langsung melakukan view atau menampilkan di home blend dan PHP. Oke, seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu, ada satu langkah terakhir yang harus Bapak Ibu lakukan ya, itu kita melakukan modifikasi pada linknya gitu ya. Jadi kita modifikasi pada linknya untuk memanggil si CSS-nya, kemudian bisa JavaScript-nya gitu ya. Nah itu, nah ini Bapak Ibu kita lakukan pada bagian head ya, pada bagian head ini Bapak Ibu bisa modifikasi seperti ini, kita panggil yang namanya adalah asset. Nah jadi contoh pada link, nah, ini saja saya berikan penjelasan ya Bapak Ibu ya, di sini misalkan. Nah, jadi pada Laravel itu contoh yang Bapak ini kan case-nya kita mau manggil sebuah CSS ya Bapak Ibu ya. Ini CSS yang dipanggil. Nah, di Laravel itu ada yang namanya help, function helper ya. So, helper itu namanya adalah asset. Aset ini ya, aset tanpa S ya. Nah, si aset ini nanti ini adalah jalur atau kunci untuk memanggil si CSS ya, kemudian misalkan image, kemudian misalkan JavaScript dan apapun itu yang berhubungan dengan link untuk menampilkan desain dari tampilannya Bapak Ibu ya. Nah, ini kunci adalah fungsinya si helper ini gunakan aset. Jadi modifikasinya seperti apa? Jadi di dalam href link ini nanti
Jadi kita nanti di dalamnya seperti ini Bapak Ibu. Jadi ada link hare gitu ya. Nah, sama dengan kita buatnya nih kurung awal 2 kali, kurung tutup 2 kali. Nah, di antara sini kita masukkan aset tadi, aset kita panggil. Nah, kita panggil helpernya tadi, si asetnya, bawaan dari Laravelnya gitu. Dan ini wajib Bapak Ibu. Nah, di dalamnya baru nanti diisikan linknya tadi. Ya, kita pisahkan dengan tanda kutip seperti ini. Kutip 2 seperti ini. Atau kutip 2 bisa juga seperti ini. Nah, ini tinggal kopikan saja Bapak Ibu di sini. Nah, ini tadi. Nah, ini tadi Bapak Ibu. Ini tinggal masuk aja di sini. Ya, ada dia artinya masuk ke dalam CSS, admin, CSS. Gitu ya. Nah, ini tinggal menyesuaikan saja. Ini tinggal menyesuaikan saja Bapak Ibu. Real start sheet. Nah, ini boleh. Nah, seperti ini. Nanti kita akan modifikasi seperti ini seluruhnya ya. Untuk yang berhubungan dengan link. Nah, ini Bapak Ibu. Ini kita buat seperti ini. Nah, kita buat namanya adalah aset. Sorry Bapak Ibu. Terlalu banyak ini. Otomatis saya ulang Bapak Ibu. Ini di dalam ada aset. Nah, ini Bapak Ibu tinggal pastekan saja. Kita gunakan kutip 1 saja Bapak Ibu ya. Copy, pastekan sini. Ini dihapus saja. Kita gunakan kutip 1 saja. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya. Kemudian ada lagi ini vendor juga. Nah, khusus untuk link yang langsung menuju ke apa ya? Link langsung menuju ke internet ini Bapak Ibu ya. Nah, ini tidak perlu kita buat aset seperti ini. Jadi ini khusus untuk internal Bapak Ibu ya. Kalau yang menuju link eksternalnya tidak perlu. Nah, ini kita juga buat aset ya. Aset. Nah, ini aset Ctrl X. Ini kita hapus. Nah, ini seperti ini. Nah, kita cek Bapak Ibu apakah ada lagi link misalkan untuk JavaScript-nya. Kita cek di bawah apakah ada. Nah, ini Bapak Ibu di bawah ya script ini ditambahkan juga Bapak Ibu untuk JavaScript-nya. Sama ini aset. Ini di copy saja Bapak Ibu biar tidak terlalu lama di sini. Kita copy saja. Nah, ini untuk JavaScript. Kita gunakan kutip 1 saja Bapak Ibu ya. Dalam sini masukkan, dalam sini masukkan. Oke, ini hapus saja Bapak Ibu ini. Tidak perlu. Ketik 2-nya tadi. Oke. Nah, Bapak Ibu seperti ini harus kita sudah bisa coba untuk tes Bapak Ibu di halaman home. Oke, kita sudah modifikasi untuk asetnya, masukkan helper aset gitu ya. Ini Bapak Ibu. Si vendor ini akan membaca dari struktur di public tadi. Nih. Vendor, kemudian helper aset ini dalamnya adalah CSS. Dia akan membaca ini CSS, SB admin, 2 min,
.css gitu ya. Nah, ini kita bisa coba Bapak Ibu, harusnya sih sudah bisa ya, kita running saja. Nah, Bapak Ibu, ini berhasil ya. Nah, ini kita sudah berhasil membuat laman di home-nya tadi ya. Ini artinya masih menjadi satu kesatuan ya, belum kita pisahkan seperti ini tadi. Ini masih menyatu, home-nya itu masih meliputi dashboard, lokasi kelola gitu, sidebar dan segala macamnya, kita masih menjadi satu. Oke, baik Bapak Ibu, kita lanjutkan ke part selanjutnya ya, supaya videonya tidak terlalu panjang. Untuk pemetaan selanjutnya ini Bapak Ibu ya, kita akan lanjutkan di part berikutnya.